Halo, good morning. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia lagi ya. Nah, silakan buka buku panduannya halaman 55. Pembelajaran 3. Baca sama-sama ya. Hidup rukun dapat diwujudkan dengan sikap tolong-menolong. Nia dan teman-teman selalu hidup rukun. Mereka selalu membantu jika ada teman yang kesulitan, seperti yang mereka lakukan saat mengerjakan tugas sekolah. Nah, ini dia ceritanya. Ayo kita baca sama-sama ya. Judulnya mengerjakan tugas. Lihat tuh gambarnya. Mengerjakan tugas. Anak-anak belajar bersama. Kita baca ya. Nia dan teman-teman mengerjakan tugas di rumah Nia. Mereka membuat karya seni lipat. Nia membagikan kertas lipat. Semua mencoba membuat karya seni lipat. Nia, Dini, Vito, dan Ari berhasil membuat satu karya. Didin masih berusaha mencoba. Didin memohon bantuan. "Teman-teman, tolong ajari aku," katanya. Kata Didin. Teman-teman pun membantu Didin. Tugas sekolah pun cepat diselesaikan. Setelah mengerjakan tugas, Nia mengajak teman-teman bermain. Namun, Vito tidak dapat ikut bermain. "Maaf ya teman-teman, aku harus segera pulang. Aku telah berjanji menemui sepupuku yang kemarin datang." Nah, ini ceritanya ya kan. Setelah kita baca ceritanya ini kan Nia dan teman-temannya. Ada berapa tuh teman-temannya? Ada Dini, Vito, Ari, sama Didin ya. Ada 5 orang, ya kan? Ada 5 orang mengerjakan tugas di rumah Nia. Tugas apa? Tugas membuat karya seni lipat, ya kan? Kemudian ada satu orang anak yang tidak bisa membuat karya seni lipat tersebut. Siapa namanya? Didin. Iya, Didin itu belum bisa dia buat. Akhirnya semua teman-temannya Nia, Dini, Vito, dan Ari membantu Didin untuk membuat karya seni lipat. Akhirnya tugas sekolah pun selesai gitu. Nah, setelah selesai mengerjakan tugas, mereka bermain. Tapi ada satu orang anak yang tidak bisa ikut bermain karena siapa nama anak yang tidak bisa ikut bermain itu? Ya, anak itu adalah Vito. Kenapa Vito tidak bisa ikut bermain? Karena dia sudah ada janji untuk menemani sepupunya yang kemarin datang. Paham ya? Oke, next halaman 56. Yang ini. Halaman 56. Dapatkah kamu membuat kalimat pertanyaan berdasarkan bacaan di atas? Yo, kalimat tanya. Hari ini kita belajar tentang kalimat tanya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang kalimat ajakan, hari ini kita belajar tentang kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawaban. Nih, kalian garis bawahi ya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawaban. Boleh digaris bawahi yang itu. Untuk membuat kalimat pertanyaan digunakan kata tanya. Pada akhir kalimat dituliskan tanda tanya. Tanda tanya seperti apa? Nah, berikut contoh penggunaan kata tanya. Kata tanya itu apa aja sih? Nah, ini dia. Ada beberapa kata tanya untuk membuat kalimat tanya. Ada siapa, kapan, di mana, berapa, apa, ada lagi mengapa, ya kan? Kita baca contohnya di sini dulu ya. Nomor 1. Siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan nama. Contohnya, siapa namamu? Siapa nama ayahmu? Siapa nama ibumu? Nah, itu kata tanya siapa. Setiap hari kita sering menggunakan kata tanya itu ya kan? Nah, yang kedua, kata tanyanya kapan.
Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Contoh, kapan kamu berangkat ke sekolah? Kapan kamu pergi liburan? Atau kapan kamu datang ke rumahku? Banyak contoh dari kata tanya kapan, ya kan? Intinya itu untuk menanyakan waktu, ya. Untuk menanyakan jam juga boleh. Kapan belajar matematika? Kapan belajar bahasa Indonesia? Nah, pukul 8.30 misalnya. Itu bisa juga pakai kapan, ya. Kemudian nomor 3, di mana, kemana, dari mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Untuk menanyakan tempat. Nah, contohnya, di mana kamu tinggal? Di mana rumahmu? Bisa, ya kan? Kemana? Kemana kamu akan pergi? Dari mana? Dari mana kamu datang? Dari Jalan Sudirman misalnya, ya kan? Bisa. Itu untuk menanyakan tempat. Banyak contoh kalimat yang bisa digunakan sih. Kemudian yang keempat, berapa? Nah, berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Berapa jumlah koleksi buku ceritamu? Berapa jumlah kelerengmu? Berapa jumlah uangmu? Bisa, ya kan? Kemudian yang kelima, apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Contoh, apa yang kamu bawa? Apa kabar? Apa kamu bisa datang ke rumahku nanti sore? Apa? Apa yang digunakan untuk menulis? Bisa juga kan? Apa buku cerita favoritmu? Boleh, ya. Banyak deh. Nah, setelah kita membaca cerita yang tadi tentang yang mengerjakan tugas, yang Nia dan teman-temannya itu, kemudian kita buat kalimat tanya. Ini dia yang di bawah. Ayo menanya. Buatlah kalimat pertanyaan berdasarkan bacaan di atas. Gunakan kata tanya siapa, apa, di mana, kapan, dan berapa. Nomor 1 misalnya siapa. Tulis di sini siapa. Siapa yang mengerjakan tugas? Tulis. Siapa yang mengerjakan tugas? Siapa yang mengerjakan tugas? Kan? Kemudian yang kedua, apa yang mereka lakukan? Oh ya, ini tahu kan jawabannya? Siapa yang mengerjakan tugas? Siapa? Yang 5 orang tadi. Nia. Ya kan? Nia dan teman-temannya. Kemudian nomor 2, apa? Apa yang mereka lakukan? Boleh. Atau kalian ada ide untuk buat kalimat tanya yang lain? Boleh, ya, tapi berdasarkan cerita yang tadi. Apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang mereka lakukan? Jangan lupa diakhiri tanda tanya. Nomor 1 tadi lupa. Siapa yang mengerjakan tugas? Diakhiri tanda tanya. Apa yang sedang mereka lakukan? Diakhiri tanda tanya. Ya, kata tanyanya itu siapa, apa. Ini dia, siapa, apa. Kemudian di mana? Ya. Nomor 3, di mana? Di sini nulisnya. Nomor 3, di mana? Miring. Oke. Di mana mereka mengerjakan tugas? Tulis. Di mana mereka mengerjakan tugas?
diakhiri tanda tanya. Kemudian yang nomor 4, kapan? Aduh, kapan? Kapan mereka bermain? Kapan mereka bermain? Kapan ya? Setelah mereka boleh bermain setelah selesai mengerjakan tugas, ya kan? Kemudian yang terakhir yang nomor 5, berapa? Berapa orang yang mengerjakan tugas? Yang mengerjakan tugas bersama. Berapa orang yang mengerjakan tugas bersama? Di sini deh. 5 orang ya. 5 orang. Siapa aja tadi 5 orang? Ini dia. 5 orang itu Nia, Dini, Vito, Ari, dan Didin. Ada 5 orang. Oke. Sampai sini paham? Selanjutnya halaman 57. Ayo menulis. Nah, dalam teks di atas terdapat kalimat permintaan maaf dan permintaan tolong. Buatlah kalimat permintaan maaf atau permintaan tolong untuk kejadian berikut. Ini ada 2 soal di sini ya. Yang pertama, kamu mengembalikan buku yang dipinjam dari teman. Buku tersebut ternyata robek. Nah, kalimatnya bagaimana tuh? Kita bilang gimana ke teman? Kita bilang minta maaf ya kan? Nah, tulis di bawah itu, digaris. Di sini maksudnya. Tulis di sini, maafkan saya karena tidak sengaja merobek bukumu. Maafkan saya karena tidak sengaja merobek bukumu. Nomor 2. Kamu berjanji dengan teman akan datang ke rumahnya. Kamu ternyata berhalangan datang. Ini juga kita buat kalimat permintaan maaf ya. Maafkan saya tidak bisa datang ke rumahmu karena ada urusan yang lain. Maafkan saya tidak bisa datang ke rumahmu karena ada urusan yang lain. Nah, jika